Yeay, what's up? Kali ini kita akan mereview meme kedokteran. Let's have fun. When I put gloves on versus when anyone is watching me put gloves on. Ya, ini relate sih. Yuki pernah mengalami hal seperti ini gitu. Jadi ketika handscone atau gloves itu dipakai di pas sendiri gitu, atau instruktur atau dosen itu nggak ngelihat gitu pas keterampilan klinik, nah itu makanya biasa aja gitu, mulus gitu. Nah kalau misalnya mau ujian gitu atau mau keterampilan klinik yang langsung diawasi oleh dosen yang atau instrukturnya, nah itu seringkali mungkin nervous kali ya, mungkin nervous kali. Nah jadinya makanya seperti itu gitu. Oke, kita lanjut kepada meme yang kedua. Prof, what is the blood supply to kidney? Me, aorta, descending aorta. Oke. Nah. Ini jawabannya betul gitu. Jawabannya betul, tapi jawabannya itu terlalu melebar gitu. Nah, seperti gambar si Bill Gates ini megang bat pingpong gitu, yang besarnya beberapa kali lipat dari bola pingpongnya gitu. Ya jawabannya betul sih, jawabannya betul gitu, tapi tidak tepat gitu. Tidak tepat apa yang dimaksud gitu. Nah, jadi aorta itu memang semua organ pada tubuh itu disuplai, itu sumbernya emang dari aorta, dan aorta pun darah itu kan dipompa dari jantung. Nah itu masuk dulu ke aorta. Nah masuk dulu ke aorta, barulah dari aorta itu di share atau dibagi-bagi ke jaringan-jaringan yang ada gitu. Itu dengan ada cabang pembuluh darahnya gitu di masing-masing organnya. Nah untuk kidney atau untuk ginjal itu ada percabangan di aorta, itu namanya arteri renalis gitu. Oke, kita lanjut. When you try to understand anatomy. Oke, ini relate. Ini relate dengan apa yang terjadi di kuliah kedokteran. Nah, jadi di tahun pertama itu kita kan belajar anatomi, dan kita baru yang dulunya itu anak SMA nggak ngerti sama sekali itu anatomi dan juga bahasa-bahasa Latinnya. Nah, itu akan merasa itu agak sedikit sulit gitu beradaptasi gitu. Nah, jadi pas baru pertama kali belajar anatomi itu sulit banget gitu, karena tidak biasanya cara belajarnya gini gitu. Jadi ini pernah terjadi di pengalaman Yuki pada saat baru pertama kali belajar anatomi gitu. Terutama pas baru pertama kali itu belajar anatomi muskuloskeletal, yaitu tentang anatomi atau struktur otot dan tulang pada tubuh kita gitu. Nah, jadi struktur otot itu, terutama itu di bagian paha sama lengan, itu berlapis-lapis gitu. Nah, itu cara membedainya itu pas pertama kali belajar itu sulit banget ya. Itu seperti ini gitu. Susah gitu. Seperti gambar ini. Oke, kita lanjut. Clubbing for others, for medicus. Oke. Nah, jadi di istilah clubbing di kedokteran atau di klinik itu adalah untuk jari yang seperti ini gitu. Jari yang seperti pemukul baseball tapi gede gitu. Dan club sendiri itu dalam bahasa Inggris juga berarti pemukul itu gitu. Teman-teman mungkin pernah main Dark Souls. Nah, itu ada suatu senjatanya namanya club. Nah, itu persis bentuknya sama jari ini gitu. Nah, itulah kenapa namanya clubbing gitu. Nah, ini sering terjadi pada pasien-pasien yang penyakit jantung tertentu gitu. Kita lanjut. When you are hungry but don't want to leave your bed to go eat. Come on liver, do gluconeogenesis. Oke, inilah yang terjadi pada saat kita lapar gitu. Nah, jadi ketika kita kekurangan energi, ada dua mekanisme tubuh untuk mengembalikan energi itu gitu. Yang pertama itu ialah rasa lapar. Nah, jadi ketika kita lapar itu mendorong kita untuk makan gitu. Nah, tetapi ketika kita tidak mendapatkan makanan, itu tubuh akan melakukan mekanisme lain, yaitu gluconeogenesis. Nah, ini terjadi terutama di sel hati dan sel otot. Nah, jadi gluconeogenesis ini simpelnya tubuh itu membuat lagi glukosa itu dari bahan-bahan yang tersedia gitu di dalam selnya. Itu cadangannya dari lemak gitu. Jadi lemak itu dipecah dulu, terus masuk ke siklus Krebs, dan lalu dijadikan bahan untuk pembuatan glukosa gitu. Terus bisa juga protein gitu dijadiin masuk ke siklus Krebs, terus nanti dijadiin glukosa gitu. Nah, itu tujuannya agar glukosa itu ke jaringan-jaringan yang membutuhkan glukosa. Nah, itulah gluconeogenesis gitu. Oke, thanks for watching. As always, stay clever. See you.